Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Kita masih akan lanjutkan bahasan terkait dengan bilangan kompleks. Pada pertemuan atau video sebelumnya, kita sudah bahas atau sudah kita definisikan apa itu bilangan imajiner. Nah, dengan mendefinisikan bilangan imajiner, kalau sebelumnya ketika kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat yang ternyata melibatkan diskriminan yang negatif, kita belum mendefinisikan akarnya, maka dengan didefinisikannya bilangan imajiner, kita bisa dapatkan akar dari persamaan kuadrat yang diskriminannya negatif. Tetapi ternyata akar itu melibatkan bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, bilangan yang mencakup bilangan real dan bilangan imajiner disebut dengan bilangan kompleks. Ya. Bilangan kompleks adalah bilangan ya yang mencakup atau meliputi ya atau yang terdiri dari ya bilangan real dan bilangan imajiner. Jadi lengkap sudah bilangan ya, ada bilangan nyata dan ada bilangan khayal atau bilangan imajiner. Nah, dalam hal ini bilangan kompleks dalam bentuk baku ya, dalam bentuk standar atau baku, bilangan kompleks ditulis sebagai berikut ya. Yakni misalnya kita punya bilangan kompleks Z, Z sama dengan X plus CY. Ya, C-nya adalah bilangan imajiner ya. Jadi X plus CY ini adalah ungkapan secara umum dari bilangan kompleks dalam bentuk baku. Nah, dalam hal ini X dan Y-nya adalah real. Ya. Jadi X dan Y-nya real. Jadi yang menyatakan bilangan imajinernya ini adalah J. Jadi J ini adalah bilangan imajiner ya. Namun Y-nya sendiri adalah bilangan real. Demikian pula X adalah bilangan real. Nah, X kemudian disebut sebagai bagian real dari bilangan kompleks ya. Jadi X itu disebut bagian real ya. Bagian real dari Z ya. Atau ditulis REZ. Jadi kalau ada tulisan REZ, real dari Z. Jadi maksudnya adalah bagian real dari bilangan kompleks Z. Kemudian Y itu adalah bagian imajiner, ya. Bagian imajiner dari Z dan kita tulis atau ditulis IMZ. Jadi kalau ditulis IMZ maksudnya adalah bagian imajiner dari Z. Ya. Nah, sebagai contoh, kita lihat misalkan tentukan bagian real dan bagian imajiner dari misalkan pertama Z sama dengan 2 plus
5J atau 2 plus J5 sama saja lah ya. Mau JY atau YJ sama saja ya. Kemudian Z sama dengan min 3 dan yang C Z sama dengan 4J. Baik. Jadi kita mesti mengenali dulu lah mana bagian real, mana bagian imajiner. Nah, untuk yang A, Z sama dengan 2 plus 5C. Kalau kita melihat bentuk bakunya bahwa Z sama dengan X plus Y. Ingat bahwa bagian real adalah X ya atau real dari Z, kemudian bagian imajinernya adalah Y-nya ya. Jadi kalau kita punya Z sama dengan 2 plus 5J, nah, kalau kita sandingkan dengan bentuk baku, ini kan Z sama dengan X plus JY. Berarti kita dapatkan bahwa bagian real dari Z atau itu adalah X-nya, berarti X-nya sama dengan 2. Dan bagian imajinernya, IM, dari Z-nya adalah Y-nya, ya, yakni 5. Hati-hati, bagian imajiner bukan 5J, ya. Jadi bagian imajiner adalah koefisien dari J-nya, ya, yakni 5. Ya. Kemudian yang B, Z sama dengan minus 3. Nah, ini berarti yang Z-nya hanya terdiri dari apa? Dari bagian real saja, tidak ada bagian imajinernya. Ya. Atau bagian imajiner adalah 0. Jadi ini kan kalau kita mengacu pada rumusan Z sama dengan X plus JY, ini berarti X-nya plus Y-nya 0 kan? Kalau 0 kali J kan 0 ya. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa bagian real ya, bagian real dari Z-nya adalah min 3, sementara bagian imajiner dari Z-nya, IM dari Z-nya, IM dari Z-nya adalah 0. Nah, hal yang sebaliknya dengan bagian C, Z sama dengan 4C. Yang 4 itu kan koefisien dari C, bagian imajiner, berarti itu adalah, ini bagian imajiner saja, ya. Bagian realnya adalah 0. Ya. Real dari Z-nya adalah 0, sementara imajiner dari Z-nya adalah 4. Oke? Itu kita mengenali dulu mana itu bagian real, mana yang dimaksud dengan bagian imajiner dari bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu kan selalu merupakan pasangan dari dua buah bilangan, ini pasangan dari X dan Y. Karena merupakan pasangan dari X dan Y, ya, maka bilangan imajiner dapat digambarkan dalam sistem koordinat yang kemudian disebut sebagai bidang kompleks. Jadi Z selalu, atau bilangan kompleks ya, bilangan kompleks secara umum ya. Jadi bilangan kompleks selalu terdiri ya dari dua pasang bilangan, dari dua bukan dari dua pasang, maaf, dari sepasang ya, dari sepasang bilangan, dari sepasang bilangan. Dan kalau itu bilangannya adalah bilangan X, Y. Sehingga apa? Sehingga bisa kita gambarkan dalam bidang kompleks. Jadi kalau kita buatkan, ini adalah sumbu Y-nya, ini ada sumbu X-nya, ya. Sumbu Y, ini adalah sumbu X. Jadi kalau kita punya titik 0 ya, titik asalnya, ini disebut dengan tadi kan ya bagian real dari Z. Jadi sering ada yang menulisnya bukan X tapi REZ, dan ini seringkali ada yang menulisnya IMZ, gitu kan ya. Makanya disebut sebagai bidang kompleks ini ya. Sistem koordinatnya disebut sebagai bidang kompleks. Maka kalau ada bilangan Z sama dengan X, Y, ya, artinya X plus JY, ya,
Maka kita bisa gambarkan di sini. Ini ada titik X, Y. Kita ya. Jadi ini adalah letak titik X, Y. Nah, untuk mendapatkan titik X, Y kan sebetulnya bisa kita lihat. Artinya ini bahwa dari titik asal, jaraknya ke kanan ke sumbu X-nya itu adalah sejauh X, kemudian ke atasnya sejauh Y. Jadi ini adalah panjangnya, berarti tingginya adalah Y, ini adalah apa? X. Gitu. Nah, jarak dari titik ini ke titik asal disebut sebagai modulus. Jadi ada definisi modulus, ya. Modulus dari Z, ya. Modulus dari Z itu adalah jarak, ya. Jarak titik X, Y, ya, ke titik asal atau titik 0,0. Itu modulus. Nah, untuk mendapatkan panjang ini, nah, seringkali disebut dengan modulus Z itu begini, ya. Mutlak dari Z, ya, kita bisa gunakan teorema Pitagoras, gitu kan ya? Ini kan segitiga siku-siku nih di sini, maka modulus Z ini, ya, itu adalah akar dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah, kemudian selain modulus didefinisikan juga fase, ya. Jadi fase dari Z, fase dari Z. Ada yang menyebutnya juga argumen, ya. Argumen. Kita nyatakan dengan istilah fase saja. Fase dari Z adalah sudut antara garis hubung, ya. Garis hubung titik X, Y ke 0,0 dan sumbu X atau sumbu real dari Z, ya, positif. Jadi ini, nah, disebut sebagai fase. Dan untuk mendapatkan fasenya kita bisa lihat dari segitiga ini dengan menggunakan bantuan trigonometri, ya. Karena yang sudah tahu ada bagian depan, ini adalah bagian samping, depan dibagi samping kan namanya tangan, ya. Maka kita dapatkan bahwa theta atau fase dari Z adalah arclus tangan, dan ditulis tan pangkat min 1, ya, ini dibacanya arclus tangan atau tan inverse lah, ya, dari Y per X. Nah, dalam hal ini tetanya kita definisikan dari min V sampai V, atau dari min 180 derajat sampai 180 derajat, ya. Jadi sudut dihitungnya dari sumbu X ini. Kalau menghitung sudutnya berlawanan arah putaran jarum jam ke sini, maka itu sudut yang positif. Tapi kalau berlawanan adalah sudut yang negatif. Jadi kalau saya gambarkan, ya, kalau menyatakan sudutnya ke sini, ini adalah sudut yang positif. Tapi kalau sebaliknya ke arah sini, menyatakan sudutnya, ini adalah sudut yang negatif. Ya, itu perjanjiannya, ya. Sama lah seperti pada menyatakan sudut yang lain dalam bidang kartesian, ya. Oke, ya. Jadi terkait dengan bilangan kompleks ada yang disebut dengan modulus, kemudian ada yang disebut dengan fase. Di bilangan kompleks punya modulus, punya fase. Baik, kita lihat sekarang beberapa contoh, ya. Misalkan tentukan modulus dan
fase dari, nah, kan ada beberapa ini. Pertama, Z sama dengan misalkan 2 plus 2J. Kemudian yang kedua, misalkan Z sama dengan min 2 plus misalkan 2 akar 3 ya, C. Yang ketiga, misalkan Z sama dengan min 1 min J. Dan yang keempat, D, Z-nya misalnya adalah 3 akar 3 min 3C. Baik ya. Baik, kita lihat sini ya. Yang pertama, tadi Z-nya adalah 2 plus 2C. Modulusnya ya, modulus dan fase. Nah, sebaiknya kita gambarkan dulu ya, untuk membantu menghitung modulus dan fasenya, terutama fasenya ya nanti. Kalau kita punya Z sama dengan 2 plus 2, jadi sama saya titiknya adalah 2,2. Kalau ini X atau bagian bagian real dari Z, ini adalah Y bagian imajinernya ya. Maka titik 2,2 kan di sini. Katakan ini adalah 2, ini adalah 2, maka ada di kuadran 1 di sini. Jadi ini. Nah, ya. Jadi titiknya ada di sini. Titik 2,2 ya. Maka sudutnya, nah, jadi kalau kita gambar, kita bisa lihat bahwa fasenya nih, fasenya pastilah kurang dari 90 atau antara 0 dan 90 derajat, atau antara sudut 0 sampai pi per 2. Nah, lalu modulusnya ya, kalau modulusnya tinggal gunakan saja dengan teorema Pitagoras, jadi bahwa modulus dari Z-nya adalah panjang ini, nah ini modulusnya ya, adalah akar dari 2, berarti 2 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat, tidak lain adalah apa? 2 akar 2. Kemudian fasenya, ya ini modulus ya, modulus dari Z. Kemudian fase dari Z, fase atau istilah lainnya adalah argumen ya. Siapa tahu menemukan istilah di referensi yang lain ya, argumen sama saja ya, dari Z. Jadi theta adalah arcless tangen dari 2 per 2 ya, 2 per 2. 2 per 2 kan 1 ya, berarti arcless tangen dari 1. Nah, pertanyaannya adalah tangen berapa yang nilainya 1? Ya, ini tangen 45 derajat ya. 45 derajat atau dalam radian pi per 4 ya. Baik, kemudian yang kedua ya. Yang kedua Z-nya sama dengan tadi min 2 plus 2 akar 3C. Dan ini berarti titiknya adalah, kita bisa boleh tulis, min 2,2 akar 3. Coba kita gambarkan lagi di sini. Berarti dia di kuadran berapa ini? X-nya negatif 2, Y-nya, bagian imajiner adalah 2 akar 3. Berarti di kuadran 2 ya. Gambarkan begini kan ya gambarnya. Ya, ini sumbu Y atau bagian real, bagian imajinernya, maaf, ini bagian realnya.
Maka min 2, misalkan min 2 di sini. Nah, ini adalah minus 2. Di sini adalah 2 akar 3. Berarti titiknya, nah ini titiknya ya. Panjangnya atau modulusnya. Ini modulusnya. Modulusnya Z. Yang mutlak ya. Oke, modulusnya Z. Kita bisa lihat dari gambar bahwa modulus dari Z, modulusnya adalah Z sama dengan akar dari minus 2. Ya. Minus 2 dikuadratkan ditambah dengan 2 akar 3 dikuadratkan. Berapa ini? 4 ditambah dengan 12, 16, berarti 4 ini ya. 4. Oke. Kemudian, nah, sudutnya, fasenya, nah ini. Fasenya ini. Selalu terhadap sumbu X positif. Namun, kita bisa dapatkan theta dengan, katakan terlebih dahulu mencari ini alfa ini. Kita bisa lihat dari sini ya, bahwa tangen alfa adalah berarti 2 akar 3 dibagi dengan min 2. Ya. Jadi kita bisa dapatkan dulu, sebelum dapatkan theta, ya, kita bisa dapatkan alfa dulu. Dari gambar alfa sama dengan tan inverse atau arclis tan dari 2 akar 3 dibagi dengan minus 2. Ya, ini berapa? Ya, akar 3. Nah, yang tangannya akar 3, tangannya akar 3 adalah 60 derajat ya. Nah, namun karena sudutnya adalah ini nih, ya. Makanya jadi sebenarnya ini kita boleh langsung kita dapatkan tetanya ini ya. Teta ya. Maaf ini satu dulu ya, ini fasenya yang cari ya. Jadi fase ya. Jadi yang kita cari fase. Kita beri judul dulu fase ya. Kita langsung saja teta lah ya. Ya, tetanya arcless tangan dari berarti ini 2 akar 3 per minus 2 atau akar 3. Jadi tangan kalau misalnya ini ambil positif ya, ini 2 akar 3, ini adalah 2, berarti tangan akar 3. Yang nilai akar 3 adalah tangan sudut yang nilainya akar 3 adalah tangan 60 derajat atau pi per 6. Nah, namun di sini karena dia berada di kuadran berapa? Di kuadran 2 ya, maka yang pi per 6 itu yang ini, yang alfa. Ini pi per 6 ya. Alfanya pi per 6. Kalau gitu berapa tetanya? Tetanya adalah tinggal 180 derajat atau V dikurangi dengan V per 6. Ya. Jadi V dikurangi dengan V per 6. Atau, 60 derajat itu berapa? V per 3 ya, V per 3. V per 3. Berarti 3 per 3 dikurangi sepertiga, 2 V per 3. Atau boleh kalau ini dalam derajat, berarti berapa derajat ini? V per 6, V per 3. V per 3 itu 60 derajat ya. Oke. Ini adalah V per 3 atau 60 derajat sudut ini ya, alfanya. Jadi atau 180 derajat dikurangi dengan 60, 120 derajat. Oke, jadi makanya mesti digambar ya, supaya apa? Supaya kita bisa tahu sudut tetanya besarnya berapa. Ada di kuadran berapa, ya. Kemudian yang C, Z-nya adalah tadi min 1 min J. Min 1 min J. Nah, ini ada di kuadran berapa? Coba kita lihat kan, berarti min 1, min 1. Ya. Di kuadran ketiga. Jadi di sini digambarkan ya.
Ini sumbu Y-nya, ini sumbu Z-nya, sumbu X-nya, maaf ya. Sumbu X-nya, ini adalah minus 1, ini adalah minus 1. Minus 1, minus 1. Ini modulusnya ini, ya. Panjang ini. Kemudian sudutnya, nah, karena dia berada di kuadran ketiga, jadi kalau di kuadran ketiga maka di kuadran 4 atau 3 nanti kita ambil sudutnya yang ini. Dan ini kita ambil pasti tetanya negatif, ya. Karena berlawan arah searah putaran jarum jam. Teta. Ini adalah teta yang negatif. Nah, kita misalkan ini alfa, ya. Jadi modulusnya, salah saya tidak perlu tulis lah ya di bawah mutlak Z-nya, tinggal akar dari apa? Akar dari min 1 dikuadratkan ditambah dengan min 1 dikuadratkan. Berarti akar 2 ya. Akar 2. Kemudian fasenya, nah kita boleh menulis tan inverse tadi kan ya, berarti min 1 per min 1. Jadi ini adalah tan yang nilainya, tan sudut yang nilainya 1 adalah tangan 45 derajat atau pi per 4. Tapi yang pi per 4 ingat yang ini nih, yang alfanya pi per 4. Ya. Berarti kalau begitu ini adalah pi dikurangi dengan pi per 4. Berapa itu? 3 pi per 4. Jadi adalah 3 pi per 4. Namun negatif ini. Ya. Berarti minus 3 pi per 4. Ya. Jadi saya tidak tuliskan lagi seperti kalau tadi kan langsung ini yang di soal nomor ini kan alfanya nih. Nah, yang ini alfanya. Ini alfanya adalah pi per 4. Ya. Sini sudutnya ya. Sementara kalau dari sini kan berarti 180 dikurangi dengan pi per 4. Maka jadi min 3 pi per 4. Oke, ya itu yang C. Kemudian yang D. Yang D Z-nya adalah min 2 akar 3 akar 3 ya. 3 akar 3 minus 3J. Berarti ini kan titiknya tidak lain 3 akar 3, min 3. Jadi ada di kuadran berapa ini? Kuadran 4. Ya, ada di kuadran 4. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Y-nya adalah X-nya adalah 3 akar 3, katakan ini. 3 akar 3, ini adalah 3, min 3. Maka titiknya di sini. Ya. Ini panjangnya. Nah. Modulusnya Z. Dan ini sudutnya. Kembali ini pasti sudutnya negatif. Ya. Jadi modulusnya Z-nya akar dari 3 akar 3 dikuadratkan ditambah min 3 dikuadratkan. Nah, untuk yang seperti ini hati-hati ya, kalau negatif jangan sampai minusnya tidak dikurung. Jadi min 3 pangkat 2. Jadi salah nantinya ya. Harus dikurung ya, harus dikurung kalau ada yang negatif ya, dikuadratkan. Berapa ini? 9 dengan 9 kali 3, 27. 9, 36 ya. 36 berarti ini 6 akarnya ya. Oke. Dan tetanya tan inverse dari min 3 per 3 akar 3. Atau
min 1/3. Nah, tangan berapa yang 1/3? Tangan 30 derajat atau pi per 6. Namun di sini di kuadran 4 negatif karena ke bawah sebetulnya. Jadi minus pi per 6. Atau boleh minus 30 derajat. Yang ini adalah minus berapa tadi? Atau minus 135 ya, 135 derajat. Ini kan 45 derajat ya. 180 kurangi 45, 135. Oke. Ya, ini cara menentukan modulus dan fase atau argumen ya. Jadi sekali lagi bahwa bilangan kompleks tersusun oleh bilangan real dan bilangan imajiner ya. Jadi penjumlahan atau gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner. Dalam bentuk baku diungkapkan oleh Z sama dengan X plus JY. Kemudian kita definisikan apa itu modulus dan apa itu fase. Ya. Saya kira kalau menentukan modulus tidak terlalu susah ya. Tinggal gunakan Pitagoras saja. Nah, yang harus hati-hati adalah menentukan fasenya. Untuk melihat fasenya sebaiknya digambarkan letak titiknya sehingga kita bisa tahu sudutnya apakah sudut-sudut yang positif karena sudah kan didefinisikan dari min 180 derajat sampai 180 derajat atau dari min pi sampai pi. Atau apakah sudut-sudutnya yang negatif. Seperti contohnya ya. Jadi sudah terwakili lah. AB adalah sudut yang positif dan CD adalah sudut yang negatif. Ya, digambar dulu kecuali kalau sudah bisa membayangkan dia ada di kuadran berapa. Baik. Sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.